Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasilva Amira Sajida dengan NIM 2311313007 dari Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Saya berasal dari kelas 6 MKWU Kewarganegaraan. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewarganegaraan untuk membuat video dokumenter. Di sini saya mengangkat tema toleransi dalam beragama. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian atau definisi dari toleransi beragama. Toleransi dalam umat beragama yaitu sikap saling menghormati, sikap saling menghargai, dan sikap menerima perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai, baik antara individu atau kelompok yang memiliki keyakinan yang berbeda. Ini mencakup penghargaan terhadap hak asasi manusia, kebebasan dalam beragama, serta menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari antar masyarakat. Nah, toleransi ini bukanlah sekedar sikap toleran secara pasif ataupun acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Namun, ini juga termasuk melibatkan upaya aktif untuk memahami perspektif orang lain dan rasa empati serta rasa hormat dalam menghargai keyakinan yang dianut seseorang. Nah, ini juga termasuk menahan diri dari tindakan diskriminatif, tindakan mencela, atau tindakan negatif lainnya terhadap individu atau kelompok yang memiliki perbedaan agama tertentu. Nah, dalam konteks toleransi umat beragama, penting untuk diingat bahwa setiap individu tuh memiliki hak yang mutlak gitu dalam memilih agamanya sendiri atau dalam menganut agamanya sendiri. Dan ini tidak boleh dalam menganut atau memilih agamanya tersebut adanya paksaan gitu ataupun tekanan dari pihak manapun gitu, termasuk dari teman sekitar, keluarga, sahabat, ataupun yang lainnya. Nah, menghargai kebebasan ini juga merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip demokrasi yang kita anut sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui toleransi umat beragama, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif serta ramah bagi semua orang tanpa memandang latar belakang agamanya, baik itu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Dengan saling menghargai keyakinan satu sama lain, kita memberikan ruang bagi perkembangan spiritual masing-masing individu sambil tetap menjaga hubungan sosial yang baik serta kerukunan di lingkungan masyarakat ini. Toleransi beragama juga bukan hanya tentang mengakui kebersamaan dan perbedaan yang ada, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bersama antar umat beragama. Dan dengan menghargai hak asasi manusia dan juga perbedaan ini, kerukunan sosial itu akan terbangun di lingkungan masyarakat. Nah, untuk itu, apa aja sih contoh toleransi umat beragama itu yang terutama di Indonesia? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini kan banyak sekali tuh agama-agama seperti agama Islam, Kristen, Protestan, Konghucu, dan sebagainya. Nah, dengan adanya perbedaan ini nih, kita tuh bisa bikin harmonisasi yang baik gitu dengan menghargainya. Contohnya nih, ketika Hari Raya Idul Fitri nih, bertepatan pula dengan Hari Raya Misa misalnya. Nah, orang Kristen menghargai umat Muslim ketika di pagi harinya umat Muslim melakukan sholat Idul Fitri, dan ketika sorenya barulah umat Kristen melaksanakan misa. Hal ini juga termasuk dalam menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Dan juga contoh lainnya yaitu ketika umat Islam dan umat agama lain atau nonis hidup berdampingan, mereka
bukannya saling mencela ataupun sebagainya, malahan mereka tuh hidup rukun dan saling tolong-menolong. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Ada yang berbeda di Hari Raya Idul Fitri tahun ini karena bersamaan dengan peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Tanpa mengurangi kehusyukan, dua rumah ibadah di Grobogan, Jawa Tengah beribadah secara berdampingan. Sejak pagi, umat muslim dari Nusa Dua berdatangan ke Masjid Agung Ibu Batuta di Komplek Puja Mandala, Kuta Selatan, Badung, Bali untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Protokol kesehatan pun diterapkan, mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga pengaturan jarak antar jemaah. Nah, bersebelahan dengan masjid, umat Kristiani di Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa pada hari ini juga merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Momentum 2 hari raya yang digelar bersamaan ini membuat pengurus masjid dan gereja bekerjasama mengatur waktu ibadah. Sholat Id digelar pukul setengah 7 pagi, sementara misa yang seharusnya berlangsung pada pukul 8 pagi menjadi pukul 5 sore nanti. Kami juga sudah koordinasi dengan para pemuka dari tempat ibadah lain, jadi khususnya di sebelah Gereja Katolik itu dengan Romo Adi. Jadi beliau jadi sangat paham sekali bahwa pelaksanaan sholat untuk orang muslim memang waktunya tidak bisa dirubah. Kalau itu memang jam 7, ya harus dilaksanakan jam 7. Alhamdulillah karena kebaikan daripada Romo Adi, jadi beliau menggeser waktunya. Tapi karena berhubung teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim merayakannya pada jam yang hampir bersamaan, maka kita di Gereja Katolik mengambil kebijakan untuk mengadakan perayaan kenaikan Tuhan ini pada jam 6 sore. Ini semata-mata untuk mendukung pelaksanaan ibadah dari teman-teman kita yang beragama Islam dan supaya kegiatan mereka juga dapat berjalan dengan baik. Dari Badung, Bali, bergeser ke wilayah Buleleng. Di sini sejumlah pecalang atau petugas keamanan desa adat berbaur dengan aparat gabungan ikut membantu menjaga pengamanan jalannya sholat Idul Fitri di Masjid Jabal Rohmah, Desa Tista, Busung Biu, Buleleng, Bali. Di samping ikut menjaga kelancaran hari raya, juga sebagai bentuk tenggang rasa dan saling menghargai umat beragama dalam beribadah. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, untuk memberi keleluasaan umat muslim beribadah sholat Idul Fitri, sebuah gereja menunda beberapa jam perayaan ibadah kenaikan Isa Al-Masihnya. Hal ini demi menghormati umat Islam yang sedang menjalankan sholat Idul Fitri, Jumat gereja sengaja menunda perayaan yang awalnya akan dilaksanakan pukul setengah 8 pagi, diundur hingga pukul 9 pagi. Sebenarnya sesuai jadwal, kami akan merayakan pukul setengah 8, tetapi untuk menghormati saudara-saudari umat Islam yang sedang melaksanakan sholat Id, maka kami undurkan. Jadi jam 9 kami baru mulai perayaan Ekaristi, perayaan itu. Selain untuk mencegah kerumunan di tengah pandemi, hal ini dilakukan untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama. Tim Liputan iNews melaporkan. Baiklah, dari video tadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya itu merupakan salah satu contoh toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, di balik itu pasti juga ada tantangan dalam toleransi beragama ini. Yang pertama, perbedaan keyakinan dan pandangan hidup setiap agama itu akan sering terjadi ketidaksepahaman dan memicu terjadinya konflik. Yang kedua, radikalisme pemahaman yang sempit dan intoleran terhadap perbedaan keyakinan yang ada itu tuh juga dapat menyebabkan konflik dan ketegangan. Yang ketiga, propaganda negatif dan stigma penyebaran terhadap agama atau kelompok tertentu dapat memperkeruh suasana dan memicu juga terjadinya konflik. Yang keempat, ketidakadilan dan diskriminasi perlakuan yang tidak adil terhadap umat agama lain itu dapat merusak hubungan antar umat beragama.
Yang kelima, maraknya kasus penodaan agama dan gangguan terhadap tempat beribadah juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam toleransi beragama ini. Terus, adapun dampak dari intoleransi antar umat beragama ini diantaranya, yang pertama, tindakan atau perlakuan yang tidak adil, baik itu dari Islam ke nonis ataupun sebaliknya. Dan yang kedua, kerugian fisik atau materi dan mental atau kepribadian. Dan yang ketiga, ancaman terjadinya kekerasan atau perkelahian massal. Yang keempat, adanya ancaman kerukunan di lingkungan masyarakat. Dan yang kelima, adanya ancaman kehancuran ekonomi di masyarakat. Hal ini juga berdampak pada perekonomian, bukan saja pada kerukunan sosial yang terjadi di masyarakat. Baiklah, selanjutnya, bagaimana cara kita dalam mewujudkan toleransi beragama di lingkungan masyarakat ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan toleransi dalam umat beragama ini. Yang pertama, kita itu saling menghormati dan menghargai setiap agama ataupun keyakinan yang dianut oleh orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan keyakinan atau kepercayaan suatu agama kepada orang lain, dan juga tidak memaksakan agama tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, tidak mencela atau menghina agama orang lain seperti mengata-ngatai mungkin agama itu salah ataupun sebagainya. Yang keempat, bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan atau agama yang dianut oleh masing-masing individu tersebut. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada teman ataupun keluarga atau masyarakat yang lain tanpa adanya diskriminasi. Dan yang keenam, menghormati tempat ibadah agama yang lain. Yang ketujuh, bekerja sama dalam proyek kemanusiaan. Dan yang terakhir, membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua agama. Nah, dengan toleransi beragama ini juga dapat mengurangi konflik dan membuat kehidupan antar umat beragama ini menjadi lebih baik dan damai. Oke. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari toleransi antar umat beragama yaitu yang pertama, toleransi antar umat beragama penting untuk dimiliki oleh setiap orang maupun individu agar kehidupan antar umat beragama di lingkungan masyarakat terjalin dengan damai dan tentram. Dan yang kedua, toleransi beragama dapat meningkatkan iman dan ketakwaan masing-masing penganut agamanya. Dan yang ketiga, toleransi beragama dapat mencegah terjadinya perpecahan antara umat beragama. Dan yang keempat, toleransi beragama dapat menciptakan ruang keadilan bagi kelompok-kelompok minoritas. Dan yang terakhir, toleransi beragama dapat mengembangkan rasa kebersamaan dan kesatuan bangsa. Nah, dan juga contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, menghormati tempat ibadah penganut agama, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Yang kedua, bekerja sama dalam proyek kemanusiaan. Yang ketiga, toleransi terhadap keyakinan pribadi setiap individu. Dan yang keempat, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama yang kita percayai. Dan yang terakhir, tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, kekurangan, ataupun kekhilafan lainnya dalam penyampaian saya di video ini, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.